Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Assegaf. Nampaknya di penghujung akhir tahun 2025, cuaca tak lagi bersahabat. Hujan datang membawa potensi bencana, bahkan angin berhembus dengan ancaman cuaca yang cukup ekstrim di Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan Indonesia dikepung oleh siklon tropis dengan 2 bibit siklon yang kemudian menyebabkan sejumlah bencana di tanah air. Benarkah demikian? Apa yang sebenarnya terjadi di penghujung akhir tahun 2025 ini dan wilayah mana saja yang harus waspada akan cuaca ekstrim ini? Kami ajak Anda mengulasnya dan juga membedahnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto, bersama dengan saya malam hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Maria. Terima kasih sudah mengundang saya langsung ke kantor BMKG untuk membahas cuaca ekstrim yang beberapa waktu terakhir ini nampaknya cukup hangat kita perbincangkan, Pak Guswanto. Kita ingin membahas, betulkah Pak, siklon tropis ini sebenarnya belum pernah ada di Indonesia dan kemudian bergeser menuju ke wilayah Indonesia dan menyebabkan sejumlah bencana yang ada? Baik Maria, jadi kalau kita lihat dari periodisasi pertumbuhan siklon tropis itu ada 2, yaitu belahan bumi utara sama belahan bumi selatan. Pada saat belahan bumi utara itu terjadi di bulan Juni hingga Desember. Jadi di belahan bumi utara muncul bibit siklon maupun siklon tropisnya. Namun pada saat bulan nanti Desember sampai dengan April itu tumbuhnya biasanya di belahan bumi selatan. Jadi ada overlap 2 bulan, di bulan November dan bulan Desember. Sehingga, nah kalau kita lihat disampaikan Maria tadi tentang tidak pernah terjadi siklon tropis, tidak seperti itu. Jadi siklon tropis di wilayah Indonesia itu terjadi, namun lintangnya itu selalu di atas 8 lintang utara ataupun di bawah 8 lintang selatan, sehingga tidak bisa menyentuh di lintang. Namun untuk beberapa kasus, yang pertama siklon tropis Fame tahun 2021 itu di 1,5 derajat lintang selatan, sedangkan siklon tropis Senyar kemarin adalah 4,5 lintang utara. Kemudian kita juga melihat Seroja itu ada di 5 derajat lintang selatan. Karena kenapa? Pada saat itu harusnya gaya Coriolis itu lebih bekerja omega sin theta. Sin tetanya itu adalah 0, sehingga sin 0 maka dia akan menghilangkan siklon tropis itu, dia akan berbelok ya. Nah, di satu sisi saat ini yang benar adalah ada 2 bibit siklon tropis 93S dan 95S dan 1 siklon tropis Bakung. Yang siklon tropis Bakung ini kita identifikasi sejak 11 Desember yang lalu. Dan saat ini sudah punah. Bibit siklon tropis 93S saat ini masih ada dan diperkirakan oleh BMKG di Tropical Cyclone Warning Center itu akan berkembang menjadi siklon tropis itu kira-kira pada tanggal 21 Desember jam 00 UTC atau jam 7 WIB. Sedangkan siklon tropis 95 S itu yang ada di Laut Arafuru sekarang ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju Australia, dan ini akan masih lama, diperkirakan kategori untuk berkembang menjadi siklon tropis itu cukup rendah. Kira-kira demikian. Oke, artinya yang masih berpotensi untuk kita waspadai adalah bibit siklon tropis 93S. Ya, itu kemudian daerah mana saja yang kemudian berpotensi akan diancam oleh bibit siklon ini, Bagus? Baik, Maria. Jadi kalau dampak yang perlu kita waspadai, dampaknya ini tentunya dampak tidak langsung ya. Karena ini terletak tidak di daratan, tapi terletak di Samudra Hindia Selatan Jawa. Yaitu dampaknya adalah curah hujan sedang hingga lebat, sangat lebat, kemudian tinggi gelombang ya 2,5 sampai 4 meter. Kemudian juga kita waspada angin kencang ya. Kami mencatat kemarin tanggal 15 itu di Jabodetabek sampai 20-30 knot pada ketinggian 2.500 feet. Biasanya berapa itu, Pak? Biasanya kalau kita lihat angin di Jakarta normal kan paling 4-5 knot itu ya. Ini sudah pada waktu yang lalu, dan ini masih kita prediksi hingga tanggal 20-an ya, atau tanggal 20-22. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai adalah wilayah pesisir selatan, misalkan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Bali, Nusa Tenggara, itu kita waspadai adalah pesisir sebelah selatan ya, itu perlu waspada. Kalau toh di daratan yaitu darat paling sebelah selatan, misalkan seperti Sukabumi, kemudian kita lihat juga Jogja, kita lihat juga tempat ya pantai selatan daripada Banten ya, itu perlu berwaspada.
Oke, termasuk juga Bali, Pak. Ya. Kami cukup dikejutkan dengan apa yang terjadi di Bali beberapa waktu terakhir. Betulkah cuaca di Bali sedang tidak baik-baik saja, Pak Guswanto? Iya, beberapa hari yang lalu memang cuaca di Bali itu tidak baik-baik saja karena pada waktu itu masih pertumbuhan awal ya, 93S, dan kami BMKG sudah mengirimkan surat untuk meningkatkan kewaspadaan tanggal 11. Kita kirim surat ke 8 kepala BPBD ya, Kalaksa BPBD, itu kita sampaikan bahwa ada peningkatan kesiapsiagaan untuk cuaca ekstrim di wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat dan Banten. Oke, nah ini yang cukup menarik, Pak. Karena kalau kita coba bedah satu persatu untuk wilayah Bali sendiri, sebenarnya potensi rawannya akan terjadi hingga kapan, Pak, ini cuaca ekstrim dengan hujan deras, bahkan juga potensi banjir longsor serta angin kencang ini? Baik, kalau dikaitkan dengan potensi puncak hujan, tentunya bulan Januari Februari itu merupakan puncak hujan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, salah satunya Bali, sehingga wilayah rawan bencana ataupun akibat cuaca ekstrim itu adalah di bulan-bulan Januari hingga Februari. Oke, itu berarti terjadi tidak hanya di wilayah Bali ya, tapi juga hampir seluruh wilayah Indonesia. Enggak, itu wilayah sebelah selatan. Selatan Indonesia. Betul, karena kalau wilayah utara itu sudah November, Desember kemarin, misalkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau itu sudah di bulan-bulan November, Desember ini. Ya. Oke. Mumpung ada Pak Guswanto bersama kami pada malam hari ini, Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi bahwa tadi Anda sampaikan memang cuaca ekstrim yang melanda wilayah utara Indonesia seperti Sumatera hingga Aceh. Ya. Kita sudah lihat seperti apa intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga angin yang terjadi di wilayah itu. Tapi apakah Anda sepakat bahwa bencana yang terjadi di Sumatera hingga Aceh adalah bukan bencana alam? Kalau saya melihat ya, tentunya itu adalah merupakan bencana alam ya, bahwa bencana alam itu sudah suatu bencana yang ditimbulkan akibat karena alam. Nah, sedangkan longsor, kemudian banjir, kemudian kita lihat seperti banjir bandang, itu adalah alam. Nah, pemicunya adalah cuaca ekstrimnya. Jadi saat itu ada perbedaan. Bibit siklon tropis ataupun siklon tropis senyar itu berbeda dengan siklon tropis yang lain. Kalau bibit siklon tropis senyar itu adalah masuk. Jadi pada saat 95B masih bibit siklon tropis 95B itu masuk ke Aceh Timur, kemudian masuk ke daratan. Setelah masuk daratan hanya 17 jam saya mencatatnya. Terus dia keluar lagi lewat Aceh Tamiang. Kemudian masuk ke Selat Malaka, baru dia ke utara lagi. Jadi kalau siklon tropis yang lain itu dampaknya tidak langsung karena dia tidak ke daratan. Betul. Kalau ini dia ke daratan senyar itu. Jadi perbedaannya itu mengapa dampaknya lebih dahsyat dibanding yang lain. Nah, dari situlah muncul men-trigger curah hujan, angin kencang, itu men-trigger untuk menjadi bencana karena di sana ada mungkin faktor lingkungan, faktor topografi yang membuat lereng, itu yang menyebabkan mengapa ini menjadi bencana. Apakah kemudian data yang Anda catat tadi Anda sampaikan juga sebenarnya sudah Anda koordinasikan dengan sejumlah pemimpin daerah di wilayah Sumatera hingga Aceh? Baik, jadi kayak begini. Kami BMKG mempunyai kewenangan untuk memberikan sistem peringatan dini, memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, bukan peringatan dini bencana. Kami memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi BMKG memiliki 5 balai besar wilayah, memiliki 191 UPT, dan kami melalui Balai Besar Wilayah 1 Medan, kami sudah mengumumkan tanggal 17 bahwa akan terjadi cuaca ekstrim. Wow, sebelum terjadi itu ya? Betul, ya. Terus kemudian kami melalui BMKG Aceh, Sultan Iskandar Muda Aceh juga memberikan informasi pada waktu itu melalui pers rilis bahwa di sana akan masih terjadi bibit siklon 95B. Kemudian disusul Sumatera Barat, kami juga memberikan informasi tanggal 22, pres rilis juga. Bahkan tanggal 22 November kami juga memberikan rilis juga dari tingkat pusat. Dan pada saat bibit siklon tropis itu lahir dari 95B menjadi senyar, kami di sini melakukan preskon
dengan Pak Kepala BMKG. Ya, Disampaikan kami ingat juga ya, mungkin Mbak Maria juga hadir di sini karena kita mengundang semua media. Memang ada perbedaan bahwa kita Indonesia belum pernah melakukan mitigasi karena bencana siklon tropis yang langsung, ya itu kuncinya. Oke, artinya Anda tidak sepakat kalau kemudian banyak menyatakan bahwa bencana di Sumatera hingga Aceh ada bencana ekologis karena ulah manusia yang tidak menjaga alamnya? Itu faktor lanjutannya, ya. Tapi kalau saya melihat adalah yang pertama adalah triggernya adalah cuaca ekstrimnya, ya. Akibat dari itu maka kondisi ekologi dan lain mungkin teman-teman dari pakar ekologi atau pakar topografi mungkin yang bisa menyampaikan itu. Oke, BMKG sudah bekerja keras dengan menganalisa betul bagaimanakah sistem cuaca baik itu geologi maupun meteorologi yang ada di tanah air dengan kemudian juga menginformasikannya melalui press release. Tapi kami penasaran Pak, seperti apa komunikasi yang dijalin antara BMKG dengan sejumlah pihak, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Kita ingin tahu betul mekanismenya seperti apa agar hal-hal serupa juga tidak kembali terjadi. Sesaat lagi Pak Guswanto, kami kembali untuk Anda di One on One. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One on the Spot. Kali ini berada langsung di kantor BMKG dan bersama kami saat ini ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Pak Guswanto, kami penasaran sebenarnya seperti apa sih setelah kemudian analisa yang dilakukan oleh BMKG, rilis yang juga sudah dibuat, tapi bagaimana komunikasi antara BMKG dengan sejumlah pemerintah daerah untuk memberikan early warning itu Pak, peringatan cuaca kepada sejumlah daerah? Baik, jadi penyampaian peringatan dini atau diseminasi informasi yang diberikan di BMKG tidak hanya melalui satu informasi press release ya atau press conference. Jadi kami juga memiliki info BMKG, kami juga memiliki call center 196, terus kami juga membangun WhatsApp group ya, itu juga kita bangun. Kemudian juga kita memberikan di videotron daerah. Jadi kita misalkan, kita contoh dari Balai Besar Wilayah 1 Medan tanggal 17, di sana sudah menyampaikan melalui WhatsApp grup Kalaksa BBBD se-Sumatera Utara. Itu siapa saja Pak? Pihak-pihak petinggi yang ada? Di sana tentunya Kepala Pelaksana BBBD, ya itu kemudian se-Sumatera Utara itu ada di sana. Dan Kepala Balai Besar Wilayah 1 Medan BMKG ada di sana. Jadi memberikan informasi seperti itu. Nah, ini kan tentunya ada tindak lanjut atau responnya. Memang kita melihat di samping itu kita juga memberikan SMS Blast. SMS Blast ini adalah informasi peringatan dini yang disampaikan melalui kanal-kanal dari Komdigi. Ya, itu ada SMS seluruh Indonesia juga, wilayah yang terdampak juga ada. Itu kepada masyarakat ya? Betul. Namun memang kita memiliki kelemahan bagaimana respon cepat ini bisa dibangun. Tentunya peringatan dini harus disertakan adalah early action-nya ya. Nah, aksi dininya. Nah, itu dia Pak. Ya, aksi dini lah masih terputus sepertinya. Jadi ada semacam gap di dalam diseminasi informasi sampai ke masyarakat. Masyarakat harus berbuat apa. Nah, karena kalau toh itu sampai ya, misalkan sampai, maka dia mungkin belum memahami kalau siklon tropis itu akan sehebat itu apabila melanda di daratan. Kalau masyarakatnya kita paham betul mengapa kemudian ada gap di sana, gap informasi. Tapi di tingkat pemimpin daerah, kepala daerah ini loh Pak, para pemangku daerah, apakah mereka betul-betul menerima data early warning yang diberikan oleh BMKG? Apakah data itu ada di meja mereka, ada di tangan mereka Pak? Ya, kalau itu barangkali perlu dikonfirmasi kepada mereka ya, karena tapi BMKG memberikan itu tidak? Iya, diberikan di dalam WhatsApp group itu, Kalaksa itu. Tapi tidak ada pemimpin daerah dalam hal ini, bupati, wali kota, gubernur yang langsung menerima informasi itu? Sepertinya Pak Vasco, ya wakil gubernur, itu 2 hari tanggal 22 atau 24 itu datang ke BMKG melakukan pada waktu itu melakukan medsos juga di TikTok saya lihat dengan kepala BMKG BIM ya Minangkabau. Oke, artinya maksud Anda sebenarnya para pemimpin daerah ini tahu akan apa potensi ancaman bencana yang akan terjadi ke daerah mereka? Ya, mungkin belum terbayangkan seperti apa bencananya ya, karena mereka hanya melihat bahwa ini cuaca ekstrim, tidak melihat bahwa bencananya akan banjir, tanah longsor seperti itu. Karena siklon tropis menyentuh daratan. Betul, itu. Jadi yang hanya dilihat, hujan, karena kami memberikan informasinya hujan lebat hingga ekstrim. Ya. Anda melihat ada
mohon maaf kalau kemudian bahasa saya agak sedikit kurang nyaman untuk didengar ya, pengabaian dari kepala daerah menganggap ini suatu ancaman yang enteng seperti biasa? Kalau dari sisi kami di BMKG ya, kami selalu menjalin itu, barangkali apakah kurang memiliki pengalaman ya dalam itu sehingga mau bergerak seperti apa, itu yang masih ragu-ragu. Itu gap yang Anda maksud itu tadi tuh Iya. Pak, apa itu Pak? Gap yang saya maksud adalah begini, kalau BMKG memberikan peringatan dini, maka aksi dini oleh mereka itu seperti apa? Itu yang perlu dirumuskan. Yang Anda lihat belum ada hingga saat ini? Betul. Terutama untuk siklon tropis juga, apalagi untuk siklon tropis ya, ini kan sangat merusak sekali ya. Seperti yang punya pengalaman di Filipina, di tempat yang lain itu begitu dahsyat ya untuk siklon tropis ini kalau menyentuh daratan. Jadi tidak hanya kesiapan kita secara normal saja, tapi menghadapi siklon tropis ini butuh persiapan yang lebih, maksud Anda seperti Betul. itu? Jadi maksud saya untuk antisipasi mitigasi siklon tropis seperti bunkernya harus seperti apa, jalur evakuasinya sudah harus terbangun, makanannya seperti apa. Kalau kita lihat seperti tornado di US atau di mana, mereka sampai 3 hari sudah stok makanan di dalam bunkernya masing-masing. Dan itu kita memang belum memiliki pengalaman seperti itu. Oke, karena siklon tropis ini kemudian bibit siklonnya kan masih ada ya Pak, 93S tadi yang Anda maksud itu masih ya. ada. Apa yang harus dilakukan oleh daerah Pak untuk Baik, mitigasi ini? kalau seperti saat ini bibit siklon tropis 93S ya, yang karena ini adalah di wilayah laut ya, tidak langsung, dampaknya tentunya adalah hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi. Maka yang harus dilakukan oleh Pemda yaitu meneruskan informasi ini kepada masyarakat. Tentunya di daerah-daerah pesisir selatan itu pasti akan hujan dalam 1-2 hari dan paling tidak 3 hari itu berturut-turut. Dan ini harus diantisipasi ya. Kemudian yang kedua, barangkali kita lihat juga pemangku kepentingan misalkan KSOP, pelabuhan, semua itu juga harus menginformasikan kepada para pengguna pelayaran ya, para kapal-kapal nelayan itu diingatkan bahwa gelombang 2,5 sampai 4 meter itu tidak akan bisa kalau kapalnya kecil. Nah, ini keselamatannya sangat terganggu. Terus kemudian bisa juga kami informasikan bahwa kecepatan saat ini itu sudah 25 knot. Itu kalau hampir sekitar 45 km per jam. Dan ini bisa menyebabkan pohon tumbang ya, atau bisa menyebabkan atap-atap seng itu berterbangan. Nah, ini bisa diinformasikan oleh teman-teman dari Pemda bahwa masyarakat di sekitar sini yang pohonnya masih bisa dipotong, ditebang ya. Kemudian bagi yang atap rumahnya atau baliho-baliho itu juga bisa dirapikan sehingga ini tidak menimpa kepada pengguna jalan kalau terjadi angin kencang sehingga balihonya roboh ataupun pohonnya tumbang dan lain sebagainya. Mitigasi harus jadi yang utama, kita tidak bisa main-main dengan cuaca Betul. yang menghantam kita saat ini Pak Guswanto. Kita kembali sesaat lagi, usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di One on One. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One pemirsa, dan juga masih tetap bersama kami saat ini setianya Pak Anda, ada Pak Guswanto. Pak Guswanto, Anda bisa mungkin berikan gambaran, pencerahan kepada kami. Apakah situasi cuaca yang ada saat ini bisa kita sebut sebagai anomali cuaca? Baik, kalau kita sampaikan memang saat ini memang anomali cuaca. Artinya anomali cuaca begini. Biasanya kan puncak musim hujan itu sudah tergariskan secara lurus ya. Contoh misalkan DKI Jakarta, Jabodetabek. Puncak musim hujan akan jatuh di dasarian 3 Januari sampai dasarian 1 Februari. Namun kan kita melihat saat ini sudah terjadi. Kemudian kita lihat juga di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat maupun di Aceh itu biasanya 2 puncak, yaitu di bulan Oktober, November, Desember itu adalah puncak musim hujan. Nanti Januari, Februari dia tenang, nanti dia akan naik lagi di kira-kira di bulan April ya. Nah, cuaca itu akan seperti itu normal, dia berulang ya, mengalami variasi tahunan ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah dampak-dampak fenomena sesaat. Misalkan fenomena sesaat itu adalah yang memiliki periodisasi pendek. Siklon tropis, kemudian kita juga melihat cross equatorial northerly surge ya, atau seruakan dingin dari Asia itu tidak sepanjang ini tidak.
Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai. Dan yang saya menganggap ini masih anomali adalah sampai hari ini pun hingga detik ini ya, itu si surface temperatur atau suhu muka laut untuk wilayah Indonesia itu masih menghangat. Dan ini artinya kalau menghangat dia masih terus memproduksi uap air. Kalau uap air terus terproduksi maka ini akan menjadi kumpulan awan-awan konvektif, bahkan bisa menjadi mesoscale konvektif kompleks, di mana mesoscale konvektif kompleks itulah awan-awan konvektif berlapis, sehingga kalau hujan bisa 3 jam berturut-turut, bisa 4 jam berturut-turut dengan durasi yang cukup untuk membuat air tergenang, banjir seperti itu. Apabila ini jatuh di daerah yang berlereng dengan tutupan lahan yang kosong, maka aliran permukaan otomatis akan lebih cepat. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi saat ini di Indonesia dengan cuaca ekstrim yang diperingatkan oleh BMKG? Mungkin Anda bisa mengajak kami langsung melalui citra satelit menggambarkan wilayah mana saja yang rawan, Pak. Mari, Pak, silakan. Nah, saat ini sudah berada di depan layar citra satelit milik BMKG nih Pak. Bisa langsung digambarkan sebenarnya saat ini bibit siklon 93S yang Anda sampaikan tadi yang masih berada di wilayah Indonesia ini dampaknya ke mana saja Pak? Baik Maria, jadi ini gambar bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, ini adalah ilustrasi ataupun citra satelit Himawari 9 yang menunjukkan adanya 2 bibit siklon tropis 93S dan 95S dan ditambahkan 1 yaitu tropical cyclone Bakung yang sudah punah. Jadi diberikan XTC Bakung. Nah, dampak yang terjadi tentunya kita 93S dulu. 93S akan memberikan dampak ya, artinya di wilayah-wilayah Jawa sini ya, ini Jawa, Bali, ini akan terdampak khususnya hujan lebat ya dan angin kencang. Di sepanjang Jawa ya, Pak, sepanjang Jawa tapi bagian selatan. Kemudian kita juga melihat bahwa di sini laut ya, di laut Samudra Hindia ini tentunya akan terjadi peningkatan gelombang. Nah, sudah terjadi 2,5 meter hingga 4 meter yang terjadi di sana. Bibit siklon 93S ini pengaruhnya hujan lebat, angin juga bagaimana Angin Pak? kencang. Angin juga kencang? Iya, angin kencang. Angin kencang itu menyebabkan naiknya tinggi gelombang. Jadi tinggi gelombang bisa meningkat dari yang biasanya normal karena ada angin, maka dia akan menjadi 2,5 sampai 4 meter, bahkan bisa lebih. Karena posisi di sini berarti mengancam sepanjang selatan Pulau Jawa ini tadi ya. Betul sekali. Potensinya untuk berubah menjadi siklon tropis seperti apa kalau nah, begini? kami kalau melihat ini berubahnya menjadi siklon tropis, kami memiliki trackingnya di sebelah boleh sini. Pak, ditunjukkan Pak, silakan Pak. Jadi di sebelah sini adalah tracking siklon tropis di Jakarta Tropical Warning Center ya. Iya Pak ya. Warna buletan hijau itu adalah posisi saat ini, yaitu kan 18 Desember jam 00 UTC ada di sana. Betul. Nanti kita prediksi dia masih low pressure area terus, dan dia diprediksi tanggal 21 bulan Desember ya, dia akan menjadi siklon tropis. Kenapa? Karena ini tekanannya sudah 996, artinya di bawah 1000. Bisa diprediksi tidak Pak, ini akan kemudian tibanya berada di wilayah mana? Ini posisi ini ada bujur lintangnya nih, tinggal ya, ini kalau kita lihat, coba diklik sebelah ini nomor 1 ini kalau kita ini akan muncul menjadi siklon tropis kategori 1 dengan posisi kalau kita klik di dalam Tropical Cyclone Warning Center ini memunculkan datanya 21 Desember jam 00 UTC, bujurnya dia posisinya di mana? 13,6 lintang selatan, 108,3 bujur timur. Tekanannya adalah di bawah 1000 yaitu 996 hektopascal, kecepatan angin maksimum 40 knot. Ya, 40 knot. Luar biasa itu Pak. Luar biasa memang. Ini bisa sampai 40 knot itu kalau dikalikan kan sekitar hampir ya 80-an lah, 80 km per jam. Dan ini kalau terjadi di darat, bayangkan. Ya, itu dampaknya saja kalau itu di darat. 21 Desember sebentar lagi Pak, artinya seluruh pemerintah daerah harusnya sudah punya tapi kan posisinya ini cukup jauh. Tadi Anda sampaikan. Tapi posisinya kan cukup jauh ini. Ya, artinya dampak tidak langsung yang akan muncul, yaitu adalah
hujan lebat. Nah, di sana sudah ada itu dampak hujan lebat, peringatan ini, infografis yang kita update ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kelihatan. Ya, Pak. Itu 18 Desember jam 13 BMKG membuat infografis untuk dampak tidak langsung daripada dua bibit siklon tropis 93S dan 95S. Yes. Di sini kelihatan hujan sedang dengan intensitas sedang hingga lebat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja. Angin kencang ada di pesisir selatan Jawa Barat, pesisir selatan Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kemudian gelombang tinggi 1,25 sampai 2,5 itu terjadi Selat Sunda bagian utara, Laut Jawa, dan perairan selatan Banten dan seterusnya. Berapa yang gelombang 2,5 sampai 4 meter itu terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Timur. Ini semua masih berdampak tidak langsung dari bibit siklon tropis 93S. Luar biasa Pak, ini sudah jelas wilayah-wilayah mana saja yang kemudian harus menjadi waspada begitu ya tingkatnya saat ini, dan ini tentunya sudah diterima ya Pak oleh para kepala daerah untuk bisa melakukan tadi seperti Anda sampaikan. Kami pada tanggal 11 berkirim surat kepada kepala BPBD di 8 provinsi. Ya, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur sampai ke Bengkulu dan Lampung. Isinya apa? Adalah meningkatkan kewaspadaan akibat adanya bibit siklon tropis 93S dan 95S. Itu terutama sudah di sepanjang tadi ya selatan Pulau Jawa seperti Anda sampaikan, gelombang tinggi, hujan deras hingga angin kencang. Ya, ini kan muncul pada saat tanggal 11 Desember pada saat kita pertama kali muncul ini. Jadi kita keluarkan surat itu malam hari. Dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia selama 24 jam hingga 19 Desember, tapi tadi Anda sampaikan bahwa potensinya masih akan ada hingga akhir tahun. Ya, sampai tanggal 21 Desember dia akan lahir sebagai siklon. Nanti yang memberi nama bukan Indonesia, tapi mungkin Australia, karena itu sudah masuk ke dalam wilayah area of responsibility daripada Australia. Oke, tapi lagi-lagi saat ini kita semua harus waspada, terutama pemerintah daerah, para relawan maupun juga masyarakat untuk bisa mengantisipasi adanya potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di sepanjang Pulau Jawa. Terutama juga pengguna pelayaran di wilayah selatan ini perlu waspada ya. Nelayan juga perlu waspada, barangkali juga yang memiliki pantai taman bermain di pantai selatan seperti Parangtritis, pantai selatan. Apalagi ini udah musim liburan Pak, jadi kan ini ya itu dia. Jadi kami harapkan informasi ini sudah cukup jelas ya, tidak ada simpang siur lagi di media sosial. Karena yang menjadi simpang siur justru ada isu teori konspirasi Pak soal chemtrail. Nah, ini kami mohon pencerahan kepada Pak Guswanto, apa sebenarnya chemtrail ini? Betulkah ini terjadi di langit Indonesia dengan menyebarkan virus penyakit sehingga akhir-akhir ini banyak saja masyarakat yang kemudian terkena penyakit? Betulkah demikian? Sesaat lagi kami bahas untuk Anda di One on One. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tadi pertanyaan menggantung kami Pak Guswanto soal chemtrails. Ini yang kemudian marak diperbincangkan, meskipun juga sempat ada beberapa yang membahas juga mengenai hal ini. Tapi kami mau tahu langsung dari Pak Guswanto, ini hoax apa enggak sih Pak? Betul, memang ada penyebar penyakit langsung diterjunkan di langit, itu ada Pak? Jadi begini, kalau kita meteorologi itu berbasis sains dan teknologi ya. Jadi kalau bicara chemtrail itu sebenarnya tidak, jadi itu adalah ekor daripada kalau pesawat untuk pembakaran, pesawat terbang ya, biasanya pembakaran, dan ini akan membentuk jalur. Nah, jalur ini biasanya itu masih membekas di udara ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di meteorologi, sesungguhnya kan fenomena itu hanya 7 faktor ya, 7 fenomena, 7 parameter. Ada arah kecepatan angin, ada faktor kelembapan, ada faktor suhu dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk alam ini sesungguhnya. Jadi kalau kita kembali ke operasi kontra intelijen ya, misalkan tentang ini, itu bisa juga diartikan ke sana. Tapi kami dari sisi meteorologi itu berbasis sains teknologi, biasanya tidak menjelaskan ke sana. Jadi kita jelaskannya bahwa memang itu ada kejadian-kejadian, tapi tidak
untuk hoaknya ya. Tadi kami membicarakan bahwa semua fenomena meteorologi itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi yang dibilang chemtrail itu memang betul ada, tapi itu tidak hoax. Secara kami itu bukan menjatuhkan namanya misalkan bibit-bibit penyakit atau apapun, tidak. Kami selalu berpedoman pada bahwa pengamatan yang kami lakukan, apabila ada pemanasan maka di situ tekanannya akan selalu rendah, maka suhunya akan datang ke situ, awap air datang ke situ, maka menjadi hujan, seperti itu. Jadi kami fenomena-fenomena meteorologi itulah yang kami tekankan. Di mana angin itu kan terjadi seperti contoh angin ya. Angin itu kan sebenarnya udara yang bergerak karena ada perbedaan tekanan. Nah, itu sudah pasti bisa dijelaskan. Nah, seperti contoh yang lain, misalkan kenapa siklon tropis itu tidak bisa menyentuh wilayah ekuator? Karena apabila dia menyentuh ekuator, itu adalah omega sintetanya, sintetananya itu mendekati nol. Pasti berapapun dikalikan sinteta, energi Coriolisnya hilang. Nah, semuanya itu pasti bisa dijelaskan, sehingga kami masih berpegang pada bahwa chemtrail itu adalah ekor daripada memang pembentukan dari pesawat terbang ya, karena akibat pembakaran ya, itu pasti ada. Itu tapi konspirasi, teori konspirasi semata. Ya, kalau saya melihat itu barangkali ilmu yang lain lah melihatnya dari sisi kontra intelijen dan lain sebagainya. Tapi kalau rekayasa cuaca dilakukannya dengan begitu juga nggak sih, Pak? Ya, kalau rekayasa cuaca ini saya jelaskannya. Rekayasa cuaca itu adalah memodifikasi bagaimana kondisi perawanan yang harusnya belum jatuh hujan itu bisa dijatuhkan karena ditambahkan kondisi tertentu. Misalkan pertumbuhan awan hujan, awan konvektif itu bisa jatuh kalau diberi inti kondensasi. Nah, inti kondensasi ini apa? Inti kondensasi ini bisa berasal dari natrium klorida, bisa dari CaO ya. Itu kalau diberikan, maka ini membentuk inti kondensasi, dia akan berat jatuh sebagai hujan. Ya, kalau dia tidak diberi inti kondensasi, dia akan terus berjalan, terbawa oleh angin seperti kapas melayang. Namun kalau awan itu diberi inti kondensasi, dijatuhkan. Nah, sekarang kita di dalam modifikasi cuaca itu adalah yang terpenting, arah dari mana awan hujan itu datang, akan dijatuhkan di wilayah mana, daerah mana yang dilindungi. Nah, apabila kita melindungi Jakarta, awannya jatuh dari pantai Samudra Hindia, tentunya dijatuhkan di sana. Nah, begitu, sehingga sampai awan itu sampai ke sini udah kosong, tidak ada awan konvektifnya, artinya hanya angin saja. Oke, kalau secara ilmiah seperti itu ya. Betul. Jadi kan karena kan si chemtrail itu juga kan kemudian dihubung-hubungkan juga dengan modifikasi cuaca gitu, ya, Pak. Katanya sistemnya sama gitu. Ya. Nggak mungkin tuh ya, Pak ya? Enggak. Bantah, itu hoax semata. Iya, itu pemikiran yang lain. Itu pemikiran lain. Tapi kalau secara ilmiah Anda sudah jelaskan. Kalau secara meteorologi tidak seperti itu. Jadi secara meteorologi ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa diberi inti kondensasi dan dia akan jatuh sebagai hujan. Ya, karena kalau kita berbicara mengenai teknologi, Pak, memang saat ini terlebih lagi soal konteksnya meteorologi kan saat ini sudah semakin maju begitu ya, Pak ya. Termasuk juga sentuhan teknologi yang kemudian diberikan dalam penanganan bencana di Sumatera. BMKG juga terlibat kan, Pak? Ya, BMKG terlibat di dalam mulai dari memberikan sistem peringatan dini, kemudian pada saat penanganan bencana kami selalu memberikan informasi cuacanya. Misalkan di dalam pengangkutan logistik, pengangkutan jalur-jalur perjalanan itu selalu menggunakan informasi cuaca. Jadi pesawat tidak akan bisa take off and landing kalau tanpa informasi meteorologi, kecuali pilotnya nekat. Ya. Karena selisih 1 milibar aja itu seperti pesawat dijatuhkan sekitar 9 sampai 16 meter. Ya, itu selisih hanya 1 milibar. Apabila salah seorang pilot itu untuk menganalisanya ya, betul. Kemudian pesawat itu selalu take off and landing, selalu berlawanan dengan arah angin. Kenapa? Dia pada saat turun, dia supaya tidak terkena headwind, atau dia pada saat take off tidak bisa ada daya angkat untuk membantu bahwa pesawat itu harus terangkat. Nah, itulah rahasianya kenapa pesawat terbang itu pada saat take off and landingnya selalu berlawanan dengan arah angin. Nah, demikian juga yang lain. Misalkan logistik dari laut, tentunya membutuhkan informasi tinggi gelombang dari kami. Itu juga kami lakukan, kami berikan. Jadi
Untuk jalur di darat pun juga kami memberikan, misalkan Darat, saat ini kita berikan jalur darat itu adalah informasi saat ini kita berikan. Kami memiliki 12 bandara di sana, kita infokan setiap saat melalui Bapak Kepala kepada tim di Seskap maupun Mensesnek bahwa saat ini bandara ini jarak pandangnya 1000 meter, jarak panjangnya 2000 meter, bisa dilalui pesawat atau tidak. Jadi itu kami tetap mendukung untuk itu. Oke, full support lah ya Pak ya untuk Betul. penanganan Ya. bencana di Sumatera hingga Aceh. Mungkin terakhir Pak, terkait dengan adanya siklon tropis yang kemarin sempat memberikan apa ya, kami juga cukup kaget ya Pak soal dampak yang luar biasa karena menyentuh daratan dari siklon tropis itu, dan juga adanya bibit siklon yang masih terjadi hingga nanti akhir tahun gitu. Apa yang mau disampaikan Pak saat ini kepada sejumlah daerah yang mungkin Anda tadi sampaikan di sepanjang Pantura ini cukup rawan? Ya, baik. Yang ingin saya sampaikan saat ini posisi memang kondisi melalui masa musim hujan ya. Tentunya nanti akan mengalami puncak musim hujan di wilayah selatan. Jadi masyarakat tetap tenang ya, dan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang selalu mengancam setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali masyarakat juga perlu meningkatkan awareness ya, meningkatkan perhatian terhadap peringatan dini yang diberikan. Karena kami melihat kalau diberi informasi terkadang paling hujan. Itu dia Pak, Ya, menganggap sepele ini gitu. merubah mindset dari yang biasa-biasa aja menjadi tidak biasa. Itu perlu kita rubah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menutup gap peringatan dini menjadi aksi dini, atau early warning menjadi early action. Ini perlu kita tutup gapnya ya, melalui komunikasi, melalui media, juga melalui komunitas-komunitas masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu menjadi masif. Apabila ini masif seperti di negara-negara yang lain, maka mereka akan lebih aware. Artinya kalau ada bencana pun tidak akan membawa korban, artinya masih zero victim. Dan yang terakhir, barangkali kami menyampaikan bahwa sebenarnya kan bencana ini bukan hanya tanggung jawab satu orang atau tanggung jawab satu lembaga, namun tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan siapapun yang ada di wilayah yang menempatinya. Itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, dan ini sebagai anugerah dari ilahi yang harus kita syukuri, kita jaga, dan kita manfaatkan, kita lestarikan. Dan peringatan selalu disampaikan oleh BMKG secara jelas, dan peringatan itu juga langsung disampaikan kepada setiap daerah ya. Terakhir Pak, sedikit saja bocoran dong Pak, malam tahun baru cuaca kita seperti apa Pak? Baik, malam tahun baru sebenarnya kami membagi ya, sebenarnya ada jeda nih. Yang saya sampaikan adalah window time ya. Window time saat ini itu kita prediksi sampai tanggal 22, 29 ya. Itu masih sekarang sampai 22 itu adalah masih peningkatan ya. Nanti 22 ke 29 itu sepertinya agak tenang, tapi 29 ke 1 itu mengalami peningkatan lagi. Karena kita lihat di wilayah Jawa dan lain sebagainya itu masih mengalami puncak musim hujan. Namun walaupun cuaca seperti itu, kami selalu memberikan informasi. Karena kita juga ingin ya Pak ya, masyarakat kita juga secara aktif gitu ya, kemudian melakukan itu tadi pengecekan bagaimana cuaca sebelum kemudian melakukan aktivitas, seperti masyarakat yang misalnya seperti yang di Jepang gitu kan. Betul sekali. Cukup matang sekali sosialisasi dan juga edukasi literasi lah yang mereka miliki begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Guswanto atas waktu bersama kami di One on One dan juga pencerahannya untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Maria. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.